Pemirsa, menanggapi rencana penghapusan sistem zonasi, kami akan membahasnya bersama dengan selaku Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Bapak Heru Purnomo. Selamat siang, Pak Heru. Selamat siang, Mas Esen. Selamat siang, Mbak Jessica. Baik, Pak Heru, bagaimana pendapat Bapak terkait wacana penghapusan zonasi, Pak? Terima kasih. Harus kita bersama-sama kita hormati. Federasi Serikat Guru Indonesia pun menghormati pernyataan Pak Wakil Presiden bahwa zonasi harus dihentikan di hadapan rapat dinas koordinasi para kepala dinas beserta dengan Pak Menteri Pendidikan Menengah Dasar dan Menengah. Sisi lain, kami pun juga Federasi Serikat Guru Indonesia menghormati apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden menyampaikan perlu kehati-hatian mengenai penghapusan zonasi, perlu hati-hati. Nah, kami tentu saja Federasi Serikat Guru Indonesia memberikan masukan, menyampaikan bahwa zonasi bisa dikatakan selama ini mendekati prinsip keadilan di dalam penerimaan pendidikan, penerimaan siswa baru di tahun ajaran baru. Walaupun bisa dikatakan ada kendala pada saat penerimaan siswa baru melalui zonasi ini. Menurut kami, Federasi Serikat Guru Indonesia, bahwa ada kendala-kendala di daerah pada saat mengenai PPDB zonasi itu karena masih banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan sehingga faktor integritas sering terlanggar dengan adanya kecurangan dan sebagainya. Namun di DKI agak berbeda bahwa zonasi yang bisa dikatakan kuotanya mencapai 50% itu sudah mendekati keadilan dalam PPDB berbasis zonasi ini. Kenapa seperti itu? Bisa dikatakan bahwa keperpihakan sistem penerimaan siswa baru dengan zonasi itu banyak sekali kelebihannya. Untuk di DKI, mobilitas yang begitu tinggi dengan mendekatkan siswa dengan sekolah itu adalah merupakan meminimalisir potensi-potensi yang akan terjadi, misalnya tawuran, kemacetan, dan lain sebagainya. Nah, perlu menjadi pertimbangan ketika sistem zonasi ini nanti akan dihapuskan, masyarakat, terutama calon peserta didik dari SD ke SMP, dari SD ke SMA, untuk tahun depan yang sudah mempunyai rencana banyak hal, bahwa mereka tentu saja akan mengalami ketenangan secara batinnya saat PPDB melalui zonasi, karena rumahnya dekat sekolahan, harapannya sudah mendekati untuk diterima sebagai siswa baru di sekolah terdekat. Namun ketika ini nanti dihentikan, maka akan mengganggu pikiran psikis mereka. Ketika mereka berdampak tidak diterima melalui zonasi, maka akan ada hal-hal yang berakibat lain tentu saja. Nah, ketika ini di Jakarta sekolahnya banyak sekali, SMP-nya itu jumlahnya 293 negeri, sementara SD-nya ribuan, SMA-nya itu 117, 115. Nah, ini nanti tentu saja akan menimbulkan satu gejolak sosial ini ketika tidak hati-hati. Oleh karena itu bahwa keburu-buruan mengenai penghentian zonasi ini harus hati-hati, harus ada kajian akademiknya, keuntungannya di mana, kelebihannya di mana. Oleh karena itu, selama ini Federasi Serikat Guru Indonesia itu kan mengamati itu bahwa zonasi ini sangat lebih baik. Baik. Pak Heru, tadi Pak Heru kan juga mengatakan artinya bahwa ada sebagian daerah termasuk Jakarta yang sudah asas keteradilannya lebih dekat jika menggunakan PPDB sistem zonasi ini. Artinya apakah hanya daerah-daerah tertentu saja yang kemudian bisa diaplikasikan sistem zonasi atau diratakan semuanya dihapus begitu? Kalau seandainya semuanya dihapus, gejolak seperti tadi. Nah, sementara yang di daerah-daerah kasuistis seperti yang disebut oleh Pak Wakil Presiden, misalnya kasus Solo. Nah, karena hal-hal seperti itu kan pengaturan sistemnya dan lain sebagainya secara teknis mungkin belum selesai. Nah, ketika di Jakarta secara teknis para kepala sekolah
kemudian bersama dengan dinas pendidikan, bersama dengan dinas kependudukan, bersama dengan dinas ditata, bekerja sama untuk mengelola ini semuanya, sehingga dari tahun pertama penerapan zonasi ini bermasalah, kedua tahun berikutnya dan lain sebagainya, terakhir kemarin sudah menjadi lebih bagus. Kemungkinan yang tahun yang akan datang ini di bulan Juni yang akan datang 2025 kemungkinan akan menjadi lebih bagus. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi pertimbangan. Kalau seandainya di daerah-daerah itu banyak kecurangan dan lain sebagainya, faktor integritasnya belum muncul karena pekerjaan secara teknis mungkin belum selesai. Nah, kemungkinan kalau seandainya di sana itu selesai dan lain sebagainya, mungkin akan meminimalisir pencegahan tindak kecurangan. Di samping itu memang kelemahannya bahwa sekolah-sekolah yang dekat dengan penduduk memang kalau di daerah masih agak berjauhan tempatnya. Nah, oleh karena itu sistem zonasi memang mendekatkan siswa dengan sekolah, tentunya perbaikan infrastruktur ini atau sarana ini akan menjadi lebih baik. Baik, apa artinya ini sistem yang sudah ideal Pak untuk dunia pendidikan? Bisa dikatakan itu sudah mendekati ideal, tetapi ada juga yang belum mengatakan mendekati ideal karena berbagai gejolak tadi. Kalau di Jakarta 50% zonasi, kemudian 19% 18% jalur prestasi, kemudian 25% afirmasi, kemudian sisanya perpindahan orang tua. Nah, artinya bahwa zonasi ini adalah bagian dari keberpihakan pemerintah daerah terhadap peserta didik yang tidak semuanya itu berprestasi. Keberpihakan pemerintah daerah dengan jalur afirmasi berarti keberpihakan kepada para yang lemah, baik secara ekonomi atau dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan adanya sistem zonasi, kemudian afirmasi dan lain sebagainya, pada dasarnya pemerintah daerah itu memberikan perlindungan kepada peserta didik calon yang akan pindah atau alih jenjang. Baik, Pak Heru, kalau memang nanti sistem zonasi ini dihapuskan atau ditiadakan, lalu sistem pengganti yang ideal, kira-kira sistem pengganti yang seperti apa yang kemudian bisa digagas oleh FSGI misalnya? Ini yang masih menjadikan suatu permasalahan bagi kami yang melihat dari dekat di lapangan. Selama saat saya menjadi kepala sekolah di SMP 27 dan di SMP 255 Jakarta Timur, ketika ikut bekerja sama melaksanakan atau secara teknis untuk memetakan zona-zona di dalam PPDB zonasi itu, semua kepala sekolah ikut terlibat. Tentu saja kepala sekolah SMP, kepala sekolah SMA terlibat semuanya. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka akan menjadi lebih baik. Nah, ketika hari ini di Jakarta, misalnya yang saya pakai contohnya di Jakarta, sistem zonasi yang kemudian dihapuskan berarti 50% peserta didik kuotanya itu akan dialihkan. Nah, kalau seandainya dialihkan menjadi prestasi semua atau dialihkan dengan afirmasi, nah tentu saja akan merupakan suatu mekanisme yang harus diperbaiki. Nah, kalau seandainya menuju kepada prestasi semua, maka menggunakan angka-angka prestasinya yang mana serta prestasi yang non akademiknya yang mana. Nah, tentu saja kalau di Jakarta kan menggunakan pendekatan nilai semester 1, 2, 3, 4, 5 pada saat di SMP. Nah, kemudian dikumulatifkan, dirata-ratakan. Tentu saja ada bidang studi tertentu. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka kalau seandainya menggunakan sistem prestasi yang selama ini sudah ada 18% plus dengan adanya 50%, berarti ada 68%. Nah, berarti sekolah-sekolah yang sekarang dipergunakan nantinya di Juni 2025 ketika 68% itu menguasai jalur prestasi, maka akan mengumpulkan siswa-siswa yang berprestasi pada sekolah yang menjadi keinginan mereka. Nah, sementara yang tidak terseleksi di situ akan menjadi kumpulan di tempat lain atau sekolah lain. Di tahun 2025 nantinya pada bulan Maret 2025 kita akan nantikan bersama hasil kajian. Nah, kalau Pak Heru Purnomo menimbulkan permasalahan tidak ya. Baik.
Kami sudah tangkap poinnya Pak Heru Purnomo, memang masih banyak sekali kajian-kajian yang masih harus dilakukan untuk bisa menggantikan sistem yang lebih ideal untuk menggantikan wacana zonasi yang kemudian harus dihapuskan di sejumlah daerah. Maaf kami harus potong karena waktu yang kemudian sudah terbatas, tapi kita akan pantau lagi nanti bagaimana kebijakan selanjutnya. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.